Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari pembalasan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Pentingnya Salat 5 Waktu, karena salat adalah tiangnya agama. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti telah menegakkan agama. Dan apabila yang meninggalkan salat adalah orang yang meruntuhkan agama. Na'udzubillahi min zalik. Salat adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan salat menjadi penentu utama pada saat manusia ditimbang amalannya nanti di yaumul hisab. Manakala salat kita baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Dan apabila salat kita buruk, maka akan buruk pula seluruh amalannya. Oleh sebab itu, sebagai muslim kita perlu menjaga salat-salat kita agar diselamatkan dari siksa neraka Sakor. Sebab Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Neraka Sakor sendiri adalah neraka tempat menyiksa orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengerjakan salat, maka sungguh-sungguh kafir mereka. Ini menjelaskan betapa pentingnya kedudukan salat dalam kehidupan muslim dan masyarakat Islam. Nabi juga menganjurkan, didiklah keturunanmu, anakmu, ajarkanlah mereka salat pada umur 7 tahun dan pukullah mereka pada umur 10 tahun jika tidak melaksanakan salat. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu janganlah kita mencoba meninggalkan salat, karena satu lagi alasan salat merupakan tiangnya agama. Karena salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kerjakanlah salat. Sesungguhnya salat merupakan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah dengan salat lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lain. Dan sungguh Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan mengetahui hikmah-hikmah agung yang tersimpan dalam setiap perintahnya, serta larangan yang dilarangnya yang pasti membawa dosa dan keburukan bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mendirikan salat sudah menjadi rutinitas muslim. Karena itu salah satu hal yang wajib dari perintah Allah. Begitu pentingnya salat ini sehingga tidak ada ruang untuk kita melalaikannya, terutama bagi laki-laki yang sudah balik. Ketika azan berkumandang, sudahkah kita menggerakkan salat? Sudahkah kita memenuhi langsung seruan Allah saat waktu salat tiba? Tidak ada yang lebih penting untuk dilakukan selain mendirikan salat. Apabila salat berjamaah di masjid, selain akan mendapatkan nilai pahala 27 kali lebih utama dibandingkan salat di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang selalu mengerjakan salat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan. Yang pertama, dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh.
hatinya dilunakkan oleh Allah. Dia akan menyeberang Shiratal Mustaqim seperti kilat. Dia akan diselamatkan Allah dari api neraka. Keutamaan salat fardu. Yang pertama, salat zuhur. Maka pada saat itu nyalanya neraka jahanam. Maka tidak seorang mukmin jika mengerjakan salat itu, maka diharamkan atasnya api jahanam pada hari kiamat. Salat asar. Maka pada saat itu Nabi Adam alaihissalam memakan buah kuldi. Maka tidak seorang mukmin mengerjakan salat ini, melainkan keluar dari dosanya bagai bayi baru lahir dan perutnya ibunya. Salat maghrib. Pada saat itu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Maka jika seorang mukmin mengerjakan salat ini dengan ikhlas, kemudian meminta ampun kepada Allah, melainkan pasti diberinya. Salat isya. Kubur itu gelap dan hari kiamat juga gelap. Maka jika seorang mukmin yang berjalan dalam malam gelap untuk mengerjakan salat isya berjamaah, melainkan diharamkan oleh Allah terkena bara api dan diberi cahaya untuk menyeberangi tilian syirat. Salat subuh. Jika seorang mukmin mengerjakan 40 hari dalam jamaah, melainkan diberi Allah kebebasan, yaitu kebebasan di neraka dan kebebasan sifat munafik. Subhanallah. Demikianlah ceramah singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.